lenyapnya dengan beliau Dewi Rara Anjani, maka orang-orang di sekitar situ gunung baru tersebut dinamai Gunung Rara Anjani. Orang menyebutnya lebih pendek lagi Gunung Ranjani, akhirnya menjadi Gunung Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini berjumpa kembali dengan kami. Mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajat baik panjenengan semuanya, dan panjenengan semuanya selalu dalam limpahan kasih sayang dan perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini seperti biasanya kami akan melakukan proses mediumisasi, yaitu menguak dari sisi gaib tentang sejarah Gunung Rinjani. Mudah-mudahan ada hikmah pelajaran positif yang bisa kita ambil bersama, dan mohon doanya dari saudara-saudara semuanya proses mediumisasi nanti diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahya dan Nirwana, saya minta gaib tertua yang ada di Gunung Rinjani ditarik dan dimasukkan dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya. Allah, masuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masuk penuh menguasai tubuhnya mediator, dan otomatis bisa berbicara bahasa manusia dan berbicara bahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan diprotek apabila setiap perkataannya berbohong, berdusta, otomatis tubuhnya terpotong-potong semuanya. Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya berhadapan ini? Nama saya Denawa. Denawa. Anda dari golongan apa ini? Saya dari golongan jin yang sudah muslim. Alhamdulillah. Kalau sosok Anda sendiri seperti apa ini? Dan dari mana ini Anda berasal ini? Alhamdulillah, wujud saya seperti
manusia dan saya berada di sekitar gunung yang Anda sebutkan tadi. Kalau boleh tahu berapa usia Anda ini, Denawa ini? Sudah lama sekali saya menjadi penduduk di area gunung tersebut. Sudah ribuan tahun. Iya. Berarti salah satu penghuni atau penunggu di Gunung Rinjani itu. Betul. Benar sekali. Maaf, ada apa Angger memanggil saya? Iya, mohon maaf sebelumnya sudah menghadirkan Anda ke tempat kami. Jadi kami ingin mengetahui ini tentang sejarah Gunung Rinjani yang ada di Nusantara ini sebagai gunung yang tertinggi itu yang ada di Indonesia ini. Apa Anda mengetahui tentang asal-usul sejarah nama Gunung Rinjani yang sangat terkenal di zaman ini? Dan apakah boleh diceritakan ke kami untuk menambah wawasan kami tentang leluhur-leluhur nenek moyang kami yang ada di Nusantara ini? Insya Allah, Ger, akan saya ceritakan sedikit banyak yang saya tahu. Dan kisah ini pun turun-temurun dari leluhur saya, diceritakan oleh kakek buyut saya, yang dulu beliau kakek buyut saya sejaman dengan beliau penguasa Gunung Rinjani. Alhamdulillah, berarti boleh diceritakan ke kami ya? Insya Allah akan saya ceritakan sejarahnya. Sedikit banyak yang saya tahu. Iya, monggo silahkan. Ya, dulu sebelum Gunung Rinjani terbentuk dan menjadi nama Gunung Rinjani, dulunya itu juga ada gunung, tapi gunung itu belum bernama. Dan menurut sejarah turun-temurun dari kakek buyut saya, yang kakek buyut saya hidup di zaman itu, memang gunung itu sangat angker sekali. Banyak penghuninya dari golongan jin, siluman, bahkan iblis pun ada. Berarti nama Gunung Rinjani itu istilahnya baru. Berarti sebelumnya belum bernama Rinjani gitu maksudnya? Belum, Ger. Iya. Terus gimana itu ceritanya? Menurut sejarah yang diceritakan kakek buyut saya, dulu memang itu belum berpenghuni siapapun. Dulu memang sebelum manusia pertama menjadi khalifah di bumi ini, dulu sebelumnya bumi ini kan dihuni oleh para jin. Ya, jin-jin ini dulu sering berperang antar sesama jin, sehingga dunia ini, di bumi ini, banyak pertumpahan darah antara sesama jin. Dan karena banyaknya pertumpahan darah tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang pemimpin, ya dari kalangan golongan bangsa jin juga, yang dulu namanya pemimpin tersebut itu adalah Azazil, memimpin
untuk memerangi golongan para jin-jin yang bertumpah darah, yang suka membunuh sesama jin di bumi ini, yang nanti kelak Azazil tersebut berubah nama menjadi iblis itu. Jadi golongan-golongan jin yang ditumpas itu banyak yang mati. Ada pula sisa-sisa dari golongan jin yang ditumpas itu berlarian ke sana kemari, menghuni banyak tempat di bumi ini. Ada yang berlari di bebatuan, sembunyi di balik bebatuan. Ada yang sembunyi di gunung-gunung. Ada juga yang sembunyi di bawah lautan. Akhirnya menjadi penguasa lautan, penguasa gunung, penguasa bukit, dan sebagainya. Ya, dulu memang sebelum banyak manusia yang ada di bumi seperti sekarang ini, di bawah gunung yang kami tempati yang belum bernama itu, ada seorang resi ataupun dulu disebut Brahmana yang tinggal di situ bersama istrinya dan ketiga anaknya. Anak sulung mereka bernama Dewi Rara Anjani, sedangkan anak kedua dan ketiga bernama Guarsa dan Guarsi. Sedang resi tersebut bernama Resi Siddhartha Gautama. Mungkin kalau di agama lain nama resi tersebut pernah ada di kitab agama lain dan pernah disebutkan sepak terjang beliau. Sedangkan istri beliau bernama Indrati, itu menurut sejarah kakek buyut saya yang dulu memang hidup sejaman dengan beliau. Terus gimana? Sebetulnya saya ini mau bercerita, tetapi apakah dunia manusia itu bisa menerima atau tidak, itu tergantung manusianya. Sebab memang di dunia ini ada sesuatu yang nyata seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kami pun juga ada yang hidup di alam gaib. Ya, itu terserah manusia mau apa, percaya atau tidak. Tapi itu memang kenyataannya. Iya, tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh kakek buyut kami. Ya, diceritakan aja ini dari versi Anda ini. Dari yang Anda ketahui tentang sejarah Gunung Rinjani itu. Ya. Monggo dilanjutkan. Memang Allah menciptakan dunia ini ada yang berbentuk nyata dan berbentuk gaib. Tetapi kadang manusia tidak percaya jika gaib itu ada. Ya. Padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah di dalam Al-Quran. Tetapi kenyataannya banyak dari golongan manusia yang mengingkari bahwa dunia gaib itu ada. Ya, itulah manusia
yang hatinya masih tertutup oleh hijab-hijab mereka sendiri. Iya, enggak apa-apa. Yang jelas kan dari apa yang sudah dikalamkan Allah itu kan menandakan bahwa Allah menciptakan makhluk selain manusia kan juga ada jin gitu kan, itu maksudnya. Iya, kami dari golongan jin, siluman dan iblis kan hidup di alam gaib. Iya. Begini menurut cerita kakek buyut saya. Dulu Resi Siddhartha Gautama kan itu mempunyai 3 anak. Yang pertama anak sulung kan beliau Dewi Rara Anjani. Dewi Rara Anjani ini sebetulnya juga manusia, tetapi mempunyai titisan dari leluhur mereka, yaitu Dewi Uci Kastala yang memang berasal dari negeri Kayangan. Beliau Dewi Puji Kastala ini adalah seorang bidadari dari Kayangan yang menitis dalam raga Dewi Rara Anjani. Dulu peristiwanya begini. Yang dikenal Dewi Rara Anjani itu memang manusia biasa, tetapi titisan dari bidadari Kayangan. Mempunyai adik yang bernama Kuarsa dan Kuarsi. Di saat itu, dikala mereka bertiga memperebutkan sebuah benda yang dulu memang benda itu berasal dari leluhur mereka, yaitu Sayyid Anwar, salah satu putra dari keturunan Nabi Sis. Sedangkan Nabi Sis sendiri adalah putra ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Di saat beliau, ibunya Dewi Rara Anjani, memberikan sebuah benda tersebut yang bernama Cupu Mane Astagina, itu diberikan sebagai hadiah kepada anak putrinya, putri sulung, yaitu beliau Dewi Rara Anjani. Tetapi kedua adiknya itu juga mengetahuinya, jadi ingin memilikinya juga. Akhirnya berebut mereka bertiga dengan benda yang bernama Cupu Mane Astagina itu. Akhirnya mereka berebut dan akhirnya ketahuan oleh ayahanda mereka yang bernama Resi Siddhartha Gautama. Daripada benda tersebut membuat ribut, akhirnya benda tersebut dibuang oleh beliau ayahnya, dibuang ke tanah, ke bumi sejauh-jauhnya. Dan akhirnya benda tersebut jatuh ke sebuah tanah dan akhirnya membentuk sebuah telaga yang isinya memang isi dari Cupu Mane Astagina itu memang air keabadian atau Tirta Kamandanu. Tirta berarti air, Kamandanu berarti kehidupan.
Siapapun yang bisa meminum air tersebut akan berumur langgeng dan abadi. Air tersebut jatuh di daerah yang nanti kelak diminum oleh salah satu nabi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dan akhirnya beliau Nabi Khidir alaihissalam diizinkan Allah untuk menikmati air Tirta Kamandanu tersebut yang telah menjadi telaga, menjadi hidup abadi sampai sekarang, sampai nanti waktu yang ditentukan. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai hati angkara murka, mempunyai hati serakah keduniawian, barang siapa yang tersentuh air tersebut akan menjadi seekor kera, termasuk saudara dari Dewi Rara Anjani ini, Kuarsa-Kuarsi, karena serakahnya ingin memiliki benda tersebut, yang dikira benda tersebut jatuh ke telaga tersebut. Akhirnya mereka nyemplung ke telaga tersebut. Setelah dua orang kakak beradik ini, karena nafsunya yang serakah terhadap keduniawian, akhirnya muncul menjadi seekor kera dua-duanya. Sedangkan Dewi Rara Anjani hanya membasuh mukanya saja. Akhirnya yang timbul lebat seperti kera adalah mukanya dan tangannya saja, sedangkan badannya tidak. Ya, di zaman itu memang peradaban manusia memang belum banyak, dan Dewi Anjani tetap menjadi keluarga dari resi tersebut. Lambat laun sampai bertahun-tahun, beribu tahun kemudian, banyak orang yang telah berkembang biak di bumi ini. Di antaranya berdirinya pula kerajaan Majapahit. Ya, di zaman kerajaan Majapahit itu terdapat pula orang-orang pilihan Allah yang disebut wali-walinya Allah. Beliau wali-walinya Allah itu menyebar agama Islam di seluruh Nusantara ini, termasuk menyebarkan agama Islam sampai ke Gunung Rinjani. Wali-walinya Allah ini bukan hanya menyebarkan agama Islam kepada manusia saja, tapi juga kepada makhluk gaib seperti kami, para jin dan siluman. Memang sebelum Gunung Rinjani terbentuk, yang ditempati oleh kakek buyut kami, gunung yang masih berisi banyak jin dan siluman itu belum bernama. Setelah gunung tersebut meletus, bersamaan itu pula gunung itu terbentuk kembali, dan bersamaan itu pula beliau Dewi Rara Anjani yang memang kesukaannya suka bertapa dan semedi memuja yang maha kuasa, akhirnya lenyap bersamaan dengan meletusnya gunung tersebut.
yang akhirnya gunung tersebut setelah hancur lebur tumbuh gunung kembali, gunung yang baru yang oleh masyarakat situ karena bersama lenyapnya dengan beliau Dewi Rara Anjani, maka orang-orang di sekitar situ gunung baru tersebut dinamai Gunung Rara Anjani. Orang menyebutnya lebih pendek lagi Gunung Ranjani, akhirnya menjadi Gunung Rinjani. Seperti itu. Itulah asal usul gunung tersebut, Den. Iya. Mungkin sebagian orang juga tidak percaya. Mana mungkin seorang manusia bisa masuk ke alam gaib. Itu mungkin sebagian banyak orang tidak percaya, Den. Iya. Mana bisa manusia biasa bersemedi bertapa memuja yang maha kuasa lenyap musnah dari muka bumi dan menjadi penduduk alam gaib. Itu mungkin sebagian besar manusia zaman sekarang tidak mempercayainya. Tetapi itulah sebenarnya yang terjadi, yang dikisahkan oleh kakek buyut saya yang dulu hidup sejaman dengan beliau Dewi Rara Anjani. Itulah yang dituturkan kakek buyut saya dari turun temurun ke anak cucunya, Den. Iya. Berarti sebelum gunung itu diberikan nama Gunung Rinjani, sebetulnya belum ini nggak punya nama gitu ya? Belum punya nama. Tapi sudah ada gunung itu. Sudah. Itu penghuninya dari golongan Banujan yang dulu pernah diperangi oleh Azazil karena dulu Banujan itu memang jin-jin yang suka berperang. Oh iya, berarti sesama mereka membuat keonaran, membuat kerusakan di muka bumi ini dengan pertumpahan darah sesama golongan mereka. Berarti yang berkuasa di Gunung Rinjani ini sebetulnya masih dari golongan gaib yang golongan Banijan, atau siapa ini sekarang sebetulnya penguasanya yang ada di sana ini? Dari keturunan beliau sekarang ini, dari keturunan Dewi Rara. Kan terkenal itu bahwa penguasa di Gunung Rinjani adalah Dewi Anjani, itu dari yang kami dengar itu apa betul? Ya, memang setelah gunung itu meletus dan terbentuk gunung baru yang dinamai orang dengan nama Gunung Rara Anjani atau Ranjani atau Rinjani. Penguasa sebenarnya adalah beliau Dewi Rara Anjani. Tetapi setelah para wali-wali utusan Allah disuruh menyebarkan agama Islam di seluruh pulau Nusantara ini, beliau wali-wali tersebut juga berusaha mengislamkan dari golongan kami. Tetapi beliau, menurut cerita dari kakek buyut saya, beliau Dewi Rara Anjani belum mau memeluk agama Islam. Tetapi sebagian dari kaumnya, sebagian daripada anak buah beliau, para punggawa, ada yang mau. Ya seperti manusia, Den. Ada yang muslim dan ada yang tidak. Iya. Kami pun juga begitu, dari golongan jin. Ada yang muslim dan ada yang tidak. Yang muslim juga ada dari keturunan beliau. Yang tidak muslim juga ada. Tetapi sayangnya, Den,